Renungan Harian Selasa 12 Oktober 2021. Didiklah. Efesus 6 ayat 1-4. Salam sejahtera. Semoga kita makin diberi Tuhan kemampuan mendidik anak-anak kita, cucu kita sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Seperti dinyatakan dalam Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayah yang membangkitkan kemarahan anaknya adalah ayah yang sangat berkuasa mutlak, seperti ayah pada zaman Romawi. Ayah masa itu bisa menjual, menolak, membuang, menghukum anak-anaknya sekehendak hatinya. Ayah zaman Romawi tidak di dalam Tuhan dan sangat tidak berbelas kasih. Anak yang lemah, cacat, sangat sedikit harapan untuk dikasihi. Dalam konteks seperti ini muncul nasihat firman Tuhan kepada orang tua yang di dalam Tuhan, agar anak-anaknya diajarkan menghormati, menghargai, mengasihi orang tua, mematuhi perintah orang tua. Anak-anak menghormati orang tua dalam rangka menghormati kehendak Tuhan yang diajarkan orang tua. Anak-anak melihat bahwa di balik orang tua ada Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi anak-anak. Anak-anak tidak dapat mengasihi, menghormati Allah jika tidak mengasihi dan menghormati orang tua. Orang tua dihormati sebagai wakil dan alat Allah dalam keluarga. Anak-anak menghormati, taat pada orang tua karena sukarela, tulus, penuh kasih, bukan dibuat-buat atau terpaksa seperti budak yang hormat, taat pada majikan karena sudah dibeli. Anak-anak tidak dapat memilih orang tua. Itu pemberian Tuhan. Orang tua ciptaan Tuhan yang unik bagi anak-anaknya. Melalui orang tua, Tuhan memberikan kegembiraan makna hidup. Karena orang tua pemberian dan ciptaan Tuhan, maka orang tua diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus 6 ayat 4. Orang tua mendidik anak-anak tidak membuat anak-anak marah, dalam arti tidak mengecilkan hati anak-anak, tapi membesarkan hati. Seorang anak kecil, A, melukis adiknya B dengan cat. Kemudian Ibu C melihat perilaku anaknya B dan memeluk B serta berkata, "Kamu sedang melukis adikmu." Ibu C mendidik dengan membesarkan hati anak B. Seorang anak kecil D menggambar lukisan di pintu mobil ayah yang baru. Pak E melihat perilaku anaknya D, kemudian memukul jari anaknya hingga patah. Bapak E mendidik anaknya dengan kemarahan dan mengecilkan hati anaknya, menimbulkan kemarahan di hati anaknya. Tuhan memberi tanggung jawab orang tua mendidik anaknya bukan dengan mengecilkan hati, tapi membesarkan hati anaknya. Tuhan Yesuslah yang mendidik anak-anak, tapi menggunakan orang tua sebagai alatnya. Karena itu orang tua mendidik anak-anaknya berdasarkan pimpinan Tuhan, bukan berdasarkan kehendak orang tua sendiri. Orang tua membutuhkan kasih karunia Tuhan, hikmat Tuhan dalam mendidik anak-anak. Tujuan orang tua mendidik anak-anaknya agar
anak-anak mendapat hidup baru, dapat memenuhi tugas-tugas mereka terhadap Tuhan sesama alam semesta. Anak-anak haruslah menjadi hamba Allah. Orang tua mendidik agar anak-anak mengikuti teladan Yesus. Orang tua tidak sendirian dalam mendidik anak-anaknya. Roh Kudus turut bekerja agar anak-anak lahir baru. Roh Kudus perlu kerja keras dari orang tua untuk mendorong, membantu anak-anak agar lahir baru. Lahir baru berarti anak-anak diajarkan untuk mengakui dan menangisi dosa-dosanya, sehingga mereka taat pada Injil. Orang tua mengajarkan anak-anak menjawab firman Tuhan dalam doa. Berdoa bersama anak-anak agar anak-anak terlatih berdoa. Setelah bertahun-tahun menghafal doa, diharapkan anak-anak setelah makin dewasa, makin bisa berdoa dengan kalimat sendiri dalam bergaul dengan Tuhan. Orang tua memberikan teladan agar anak-anak sungguh-sungguh merayakan ibadah minggu, ibadah keluarga. Mendorong anak-anak mencintai pelayanan bagi Tuhan. Memang pendidikan di sekolah perlu dorongan orang tua. Namun pelayanan di gereja juga perlu didorong agar anak-anak bersekutu bersama-sama anggota jemaat. Orang tua juga memberi teladan agar anak-anak senang memuji Tuhan dengan nyanyian rohani seperti NKB, KJ, PKJ. Orang tua mendidik anak-anak memahami makna nyanyian dan menjadikan nyanyian rohani sebagai sumber hiburan bagi anak-anak dan orang tua. Orang tua juga mendidik anak-anak agar melawan dosa, melatih, menempatkan nafsu seksual di bawah disiplin perintah Tuhan, melawan nafsu yang memboroskan uang, materi, waktu. Orang tua juga mengajarkan anak-anak untuk hidup bermasyarakat. Untuk mendidik anak-anak diperlukan kemampuan, keterampilan dalam mendidik. Selain itu, dalam mendidik dibutuhkan iman dan doa. Dalam mendidik, orang tua perlu rendah hati, tidak merasa congkak dan merasa paling tahu. Sebaliknya orang tua bergantung pada Tuhan agar diberi hikmat dalam mendidik anak-anak. Tuhan memberi keberanian, ketegasan dalam mengajar, menegur anak-anak jika menyimpang dari kebenaran Tuhan. Dan tidak seperti Eli yang tidak berani menegur anak-anaknya yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Tuhan menghendaki agar orang tua menunaikan tugas mendidik anak dengan tegas dan sadar akan tujuan yang dikehendaki. Orang tua diberi keberanian dalam menuntut ketaatan anak-anak demi kehendak Tuhan dan keselamatan anak-anak. Apabila orang tua tidak berani dan lemah pada anak-anak, maka orang tua tersebut tidak penuh kasihnya terhadap anak. Orang tua harus berani berkata tidak jika anak-anak memiliki kemauan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Taat hormat adalah ketika anak mau mendengar nasihat, pengajaran orang tua tentang kebenaran firman Tuhan. Amsal 1 ayat 8-9. Anak-anak yang tidak tunduk dan tidak hormat akan mengabaikan didikan dan ajaran orang tua tentang firman Tuhan. Taat dan hormat berarti patuh pada perkataan orang tua yang terkait dengan firman Tuhan. Kepatuhan anak pada orang tua ada batasnya. Jika perintah orang tua bertentangan dengan firman Tuhan, maka anak-anak harus lebih taat pada Allah daripada orang tua. Kisah Para Rasul 4 ayat 19. Dalam memilih pekerjaan, teman hidup, hobi, orang tua tidak boleh memaksa anak-anak mengikuti kehendak orang tua. Sebab anak-anak milik Tuhan, bukan milik orang tua. Kepada anak-anak yang sudah dapat mengambil keputusan,
Maka orang tua hanya sebatas memberi masukan sesuai ajaran Tuhan. Anak-anak yang taat dan menghormati orang tua adalah anak-anak yang mendengar didikan orang tua. Maka Tuhan memberikan sejahtera sepanjang umurnya. Kasih dan kesetiaan ditulis dalam hati, seperti diungkapkan dalam PKJ 268. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu, serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu, serta sejahtera ditambahkan padamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami orang tua untuk mendidik anak-anak kami, cucu kami sesuai ajaran dan nasihat Tuhan. Berikan keterampilan, hikmat, keberanian, ketegasan untuk mengajarkan kebenaran Tuhan. Mampukan anak-anak kami untuk menaati, menghormati orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan dan alat Tuhan untuk mendidik anak-anak sesuai ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.